kembali lagi di podcast Kacerengan. Untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, ibu paling cantik di Kacerengan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Heni Nursanti, kepala cabang kita yang sudah bergerilya kemana-mana. Jadi untuk kesempatan kali ini temanya khusus dari mengenai layanan BPJS Kesehatan. Nah mungkin boleh perkenalan singkat dulu Bu dari Bu Heni. Terima kasih Mbak Tia. Selamat pagi seluruh peserta JKN di Rengat maupun di seluruh Nusantara Indonesia tercinta ini. Perkenalkan, nama saya Heni Nursanti. Saya menjabat sebagai Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Rengat mulai dari bulan Februari kalau nggak salah 2024 sampai hari ini. Sebelumnya saya pernah di kantor cabang Bukit Tinggi, pernah di kantor cabang Morebungo, pernah di kantor utama Purwakarta, dan pernah di cabang Lubuk Linggau. Jadi udah lumayan lah ya guys. Udah jam terbangnya luar biasa. Dan kemana-mana Bu ya Bu. Ya. Mungkin untuk sesuai dengan yang saya sampaikan tadi kan kita temanya sebenarnya tuh lebih ke informasiin ke peserta tentang karena layanan, lebih menekankan itu karena layanan. Tapi mungkin untuk sebelum itu kita juga ingin tahu juga kan sebenarnya itu kan karena layanan itu bertujuannya itu untuk memfasilitasi kebutuhan pengaduan dan informasi bagi peserta. Boleh tahu nggak Bu, karena layanan di BPJS Kesehatan itu ada apa aja sih sebenarnya Bu? Kalau di BPJS Kesehatan itu karena sudah kita mulai digitalisasi ya, sehingga ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi pertama ada karena layanan tatap muka dan non tatap muka. Nah kalau layanan tatap muka ini bisa melalui di kantor cabang, kemudian di mall pelayanan publik, kemudian BPJS keliling, PIPPF KTP, PIPPF KTL. Untuk yang non tatap muka bisa melalui website Aman JKN, BPJS Online, Care Center 165, Lapor, aplikasi Lapor, dan Pandawa. Yang terakhir itu adalah kita menggunakan Mobile JKN. Ya, benar. Nah, jadi Mobile JKN ini harapannya itu bisa dipergunakan oleh peserta untuk masyarakat Indonesia seperti menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia. Nah, kita udah berharap Mobile JKN ini sudah lebih mendekatkan diri dan lebih dikenal oleh peserta JKN. Berarti benar-benar dalam genggaman ya. Iya dong. Kalau dompet tinggal kan nggak perlu, ya, masih bisa pakai handphone gitu juga. Kalau misalnya KTP kita tinggal, kartu JKN kita tinggal, kakak kita tinggal, kan ada kartu KIS digital. Benar. Jadi semua dalam genggaman JKN. Nah, juga ingin tahu juga Bu, kalau untuk jenis informasi dan pengaduan apa aja sih sebenarnya tuh yang paling banyak diminta oleh peserta, apalagi khususnya yang di Kacerengat ini ya Bu ya. Informasi itu banyak mengenai adalah status kepesertaan JKN. Apakah mereka terdaftar atau tidak, atau mereka tuh terdaftar di segmen mana. Jadi kita itu kan ada yang peserta dibiayai oleh pemerintah gitu. Nah itu kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah, dan ada peserta mandiri, ada peserta dari segmen badan usaha, ada peserta dari ASN. Nah ini yang ingin diketahui oleh peserta biasanya itu. Kemudian ada juga yang ketiga, karena memang wilayah kantor cabang Rengat ini alhamdulillahnya sudah lebih dari 95% jumlah penduduk memiliki kepesertaan JKN-nya. Nah, karena mereka itu banyak diberikan bantuan oleh pemerintah daerah, pusat, dan provinsi untuk biaya iurannya. Nah, mereka ingin tahu nih, apakah mereka masih aktif kepesertaan atau tidak. Jadi, itu yang sering mereka minta informasi ke BPJS Kesehatan. Itu berarti lebih ke dia ini sudah terdaftarnya atau belum, atau aktif atau tidak aktifnya, seperti itu ya, boleh banyak permintaannya ya. Juga kita juga ingin tahu Bu, kalau misalnya tantangan utama tuh apa aja sih yang dihadapi BPJS Kesehatan khususnya untuk penyediaan informasi dan penanganan pengaduan peserta. Sebenarnya apa aja tantangan-tantangan yang sering dihadapi?
Pasti banyak ya tantangan itu, karena saya sebelumnya juga sering pernah bertugas gitu ya untuk menerima keluhan, menyelesaikan masalah, kemudian peserta mencari informasi, bahkan sekarang pun masih juga ada misalnya teman, keluarga, ataupun orang yang kenal sama saya itu menelpon, kemudian WA, ataupun meminta informasi-informasi tentang hal-hal, kemudian ada juga tentang menyampaikan keluhannya selama mereka mendapatkan pelayanan. Nah, jadi tantangannya itu besar ya, karena sekarang itu kepesertaan JKN itu dari semua level masyarakat atau semua segmen lah gitu ya. Ada mungkin yang memang jauh dari kota, sedangkan mereka sering membutuhkan informasi tentang apa. Nah, jadi itu sih pertama kali menjadi tantangan kita. Nah, sosialisasi kepada masyarakat itu terkait kanal informasi dan pengaduan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, itu tantangannya juga ya, karena di wilayah kantor cabang Rengat ini kan lumayan besar gitu, ada 3 wilayah kabupaten yang ada di darat dan juga bahkan ada di pulau, sepertinya di Indragiri Hilir gitu ya, Cembilan itu kan ada daerah pulau-pulau. Nah, jadi itu menjadi tantangan, sehingga BPJS Kesehatan itu membuat inovasi gitu, banyak inovasi, salah satunya adalah BPJS Online. Nah, ini diharapkan bisa membantu untuk masyarakat itu bisa menanyakan tentang hal-hal berkenaan dengan JKN ataupun menyampaikan kaduannya. Kemudian tantangannya berikutnya adalah kita itu untuk memberitahu kepada peserta agar pemahamannya itu sama dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi tantangan juga gitu, sehingga kita masyarakat ini pasti membutuhkan BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan itu adalah badan publik yang mengelola sistem jaminan kesehatan nasionalnya. Tapi yang memberikan pelayanan adalah kan misalnya rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, kemudian puskesmas, klinik dan sebagainya. Nah, jadi mereka memang sangat membutuhkan untuk mengadu ataupun meminta informasi tentang layanan di situ. Nah, kemudian yang ketiga tuh tantangannya adalah karena kita itu di jam kerja kita sebenarnya ada jam kerja ya, dalam peraturan pemerintah pun juga tidak boleh lebih dari berapa jam gitu dalam satu hari. Nah, untuk menghandle itu pengaduan-pengaduan yang muncul di luar jam kerja itu pasti menjadi tantangan. Tapi kita dari seluruh duta BPJS Kesehatan itu selalu komitmen ketika ada peserta yang menghubungi kita dan menanyakan tentang baik itu informasi maupun tentang menyampaikan keluhan, kita juga akan menyampaikan ke kanal-kanal yang bisa mereka hubungin kalau memang ternyata kita nggak bisa menjawabnya. Misalnya di 165 care center kita, nah itu kan 24 jam tuh. Nah, tapi kalau pegawai BPJS Kesehatan kita selalu komitmen, kita tetap akan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta maupun keluhannya akan tetap kita selesaikan walaupun itu adalah di luar dari jam kerja, karena kan sudah ada WhatsApp, sudah ada Telegram, sudah ada telepon pun juga bisa nelpon, SMS dan sebagainya. Gitu, berarti memang kalau untuk duta BPJS Kesehatan sendiri memang udah ada ininya ya Bu, komitmen masing-masing tiap orangnya untuk sesuai dengan menjalankan perannya setelah ditugaskan ya Bu ya. Nah, mungkin untuk BPJS Kesehatan sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan BPJS di mata masyarakat itu gimana Bu? Ya, memang kalau untuk mendapatkan tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan publik itu kan tantangannya besar ya gitu. Nah, dari tahun ke tahun BPJS Kesehatan itu selalu berusaha gitu untuk membuat inovasi-inovasi agar peserta itu semakin dekat dengan kita, tidak harus tatap muka gitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas layanan itu BPJS Kesehatan itu biasanya membuka fasilitas dan akses layanan BPJS Kesehatan baik secara offline maupun secara online. Tadi saya sampaikan ada yang tatap muka, di depan tadi kan ada di mall pelayanan publik, kemudian ada di kantor, kemudian ada kantor kabupaten, ada BPJS keliling. Nah, secara online tadi yang disampaikan ada BPJS Online, ada call center 165, ada website dan sebagainya. Nah, itu menurut saya sangat efektif dalam hal untuk meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Kemudian kita juga mempedomani standar pelayanan prima pada setiap pelayanan yang diberikan kepada peserta. Nah, kalau sudah terstandar, nanti pasti peserta tuh akan tahu sendiri, oh iya ya, ternyata BPJS Kesehatan itu tuh kalau misalnya standar pelayanan tuh begini, di kantor A, B, C, dan D itu sama. Jadi sehingga peserta juga tidak bingung ketika mereka untuk mendapatkan layanan. Dari mulai mereka datang, dari mereka ngambil nomor antrian sampai mereka dilayani oleh teman-teman di kantor cabang. Yang ketiga adalah pemberian informasi dan sosialisasi secara masif dengan turun langsung ke lapangan. Nah,
sekarang BPJS Kesehatan itu banyak inovasi. Jadi kita bermitra dengan pemerintah daerah, mulai dari yang kecil yaitu desa gitu ya. Kita bersinergi untuk agar desa ini paham gitu ya tentang JKN, dan ketika mereka masyarakat yang membutuhkan informasi, desa sudah bisa menyampaikan, sehingga nanti mereka tidak perlu jauh-jauh lagi harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau mereka nggak punya pulsa, nggak harus menelpon care center 165, tapi desa ini unit terkecil pemerintahan di negara kita, berharap mereka bisa memberikan juga, membantulah dalam hal pelayanan JKN. Berarti memang sebisa mungkin BPJS Kesehatan ini untuk menggerakkan secara masif, mulai dari tingkat paling dasarnya ya Bu ya, untuk pemerintahannya. Iya. Luar biasa. Jadi juga jadi ini ya, peserta itu jadi kalau misalnya udah ada khas gitu, kalau misalnya orang BPJS Kesehatan berarti tangannya di sini, berarti selamat pagi Iya, Bu, tangannya di tahu dada, dong. berarti itu khasnya orang BPJS pelayanannya. Nah juga kalau misalnya ingin tahu juga Bu, kalau misalnya nih ada peserta, dia ini ngelakuin pengaduan, tentu permintaan informasi lah, berapa lama waktu yang diperlukan, itu ada ketentuannya nggak Bu, berapa lama? Nah, jadi kan dengan adanya standar pelayanan prima tadi itu bukan hanya standar bagaimana penampilan teman-teman BPJS Kesehatan, kemudian bagaimana cara mereka melayani, enggak gitu aja, tapi ada juga standar pelayanan, jam pelayanan. Jadi kalau itu sudah diatur, ketika memang teman-teman ini melewati dari standarnya, itu kan bisa menjadi evaluasi kita bersama. Kenapa sih? Nah, makanya dalam hal standar melakukan pengaduan dan permintaan informasi itu maksimal 3 jam. Nggak boleh lebih, kurang boleh gitu ya. Oke, ya. Jika membutuhkan eskalasi ke bagian yang lain, misalnya ada bagian pesertaan, kemudian bagian penagihan dan keuangan, ataupun kepada bagian mutu layanan Faskes, nah itu waktunya SLA-nya tambah dengan 3 jam lagi. Nah, tapi secara komitmen seluruh duta BPJS Kesehatan itu ingin memberikan pelayanan yang tercepat gitu loh, tidak mau juga mengulur-ngulur. Kalau misalnya memang dia harus berkoordinasi dengan bidang lain, bisa selesai tanpa harus menambah 3 jam tuh lebih baik gitu. Nah itu selalu komitmen oleh duta BPJS Kesehatan. Intinya tidak boleh lebih dari 3 jam untuk penyelesaian di frontliner. Kemudian kalau memang mau ada koordinasi dengan bidang lain, nggak boleh lebih dari 6 jam karena kan dia ditambah 3 jam. Berarti sesuai dengan tagline BPJS ya Bu ya, mudah, cepat, dan setara. Berarti memang harus mudah peserta memahami, mengaksesnya, dan juga cepat ya untuk pengaduannya ya Bu ya. Dan setaranya berarti nggak ada pembeda-beda, siapapun yang mengajukan pengaduan atau permintaan informasi sama dengan Bu di BPJS Kesehatan. Oke. Nah mungkin mau tanya juga, kalau misalnya nanti ada peserta nih mau keluhan nih, terus dia ngerasa kayaknya dia dari di Faskes, biasanya tuh yang sering itu kan kayak misalnya dia tidak dilayani di puskesmas atau di rumah sakit, dia ngerasa nggak puas tentang pelayanan itu dia bisa melapornya kemana aja Bu? Nah, inilah yang harus kita pahami kepada peserta, bahwa sebenarnya hak mereka adalah selain mereka dilayani, tapi mereka juga berhak untuk meminta informasi ataupun menyampaikan keluhan. Nah, itu salah satu dari hak dari peserta. Kadang-kadang masyarakat kita kan kalau misalnya sekali aja keluhan tuh mereka nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal udah berulang-ulang kali, baru mereka mau melapor gitu ke BPJS Kesehatan. Nah, makanya kita selalu membuka kanal-kanal agar peserta ini lebih mudah dalam hal untuk menyampaikan keluhan. Jadi bisa menghubungi yang secara tatap muka ataupun secara non tatap muka. Kalau tatap muka bisa melalui ke kantor cabang datang gitu. Kemudian mau pelayanan publik, kemudian BPJS keliling, PIP PFKTP dan PIP FKTL. Nah, kita juga selalu membuat gitu ya, di rumah sakit itu ada poster gitu ya, PIPP misalnya rumah sakit, nah itu ada foto PIC yang dari penanganan keluhan dan informasi dari rumah sakit, dan dari foto duta BPJS Kesehatannya yang terkenal dengan BPJS 1. Nah itu ada foto dan ada nomor handphonenya sekalian. Nah kalau memang kita butuh cepat dan melihat itu ya langsung ke sana aja, dihubungi petugasnya. Nah tapi yang non tatap muka juga bisa melalui website, kemudian melalui Aman JKN juga bisa, mobile JKN yang tadi saya sampaikan, BPJS online, care center 165, dan lapor serta Pandawa. Jadi sebenarnya udah banyak kanal sih kalau menurut saya itu untuk mempermudah peserta meminta informasi dan menyampaikan keluhan terhadap pelayanan mereka terima. Jadi sebenarnya untuk semua kalangan masyarakat di BPJS sudah bisa
akses ya Bu ya. Kayak misalnya kan kalau misalnya nggak bisa dipungkiri, kalau misalnya kan anak-anak Gen Z gitu, anak-anak Iya, Gen Z iya. ini kan paling males banget kalau disuruh Nah, iya. harus ke kantor Bener. kan. Takut nanti ngantri Iya, rame gitu kan. paling Ya. mager banget kalau untuk harus ke kantor. Pasti pinginnya tuh ya kalau bisa cepet di handphone terus segala macam. Karena seperti kayak podcast sebelumnya kita juga udah sampein tuh perihal petugas BPJS 1 yang standby yang Bu Rumini ada Iya. kemarin kan Bu. Ibu cantik Ibu kita cantik kan. itu. Iya. Ya Ibu Rumini kalau untuk wilayah kerja Kacerengat petugasnya itu Ibu Rumini kemarin itu udah ada juga di podcast sebelumnya ya Sobat JKN ya. Dan juga kalau misalnya peserta BPJS yang lainnya kalau misalnya memang mau penundaan seperti yang udah disampaikan tadi sama Bu Heni ya, bisa lewat tatap muka dan non tatap muka. Kanal-kanalnya sudah jelas banyak banget, bisa dimanfaatin oleh semua Sobat JKN. Dan juga kalau misalnya ada peserta nih Bu, kan sekarang nih peserta tuh pada misalnya pengen pindah vaskes, bisanya lewat apa aja tuh Bu? Nah, ini ya mungkin sedikit juga saya sampaikan bahwa kalau banyak pertanyaan nih, kalau pindah vaskes itu apakah boleh satu anggota keluarga, apa harus semuanya? Nah, inilah uniknya JKN tadi gitu ya, karena setiap identitas itu memiliki nomor unik sendiri masing-masing, jadi tidak perlu gabung. Mungkin kalau zaman-zaman dulu tuh biasanya tuh satu keluarga satu tuh nomor kartunya, kalau sekarang kan tidak, sesuai dengan NIK-nya masing-masing. Nah, jadi dalam satu keluarga tuh nggak harus sama untuk vaskes tingkat pertamanya, boleh berbeda-beda sesuai dengan kecocokan dari peserta terhadap dokternya. Nah, kemudian untuk pindah-pindah vaskes ini pun sudah ada ketentuan juga, nggak harus nunggu 1 tahun. Kalau dulu kan wajib 1 tahun tuh baru bisa pindah. Nah, sekarang tidak. Jadi setiap 3 bulan kalau peserta merasa tidak diberikan layanan terbaik oleh fasilitas tingkat pertamanya, apa di puskesmas atau di klinik ataupun di dokter praktek perorangan, itu bisa pindah vaskesnya setelah 3 bulan. Nah, itu bisa menggunakan banyak hal ya. Nah, tadi sudah sampaikan kenapa harus ada mobile JKN. Kalau menurut saya memang lebih gampang. Jadi selain ke kantor cabang, ke kantor kabupaten ataupun ke kantor kabupaten kota, BPJS keliling, mall pelayanan publik, tapi itu lebih efektif kalau menurut saya kalau seluruh peserta JKN menggunakan mobile JKN. Jadi bisa pindah vaskes di sana langsung. Kemudian juga bisa melalui aman JKN yang ada di kantor cabang. Nah, sebenarnya semua itu sudah membantu ya buat peserta. Namun mungkin sampai hari ini tuh masih banyak peserta-peserta kita yang belum terinformasikan. Nah, inilah menjadi tantangan kita ke depan. Kan Mbak Tis kan juga udah pernah kan dulu menjadi frontliner ya di kabupaten kan. Nah, pasti udah ngerasain ya gimana dalam hal memberikan penjelasan terhadap peserta gitu kan. Nah, itulah tantangan kita. Tapi yakinlah kami seluruh duta BPJS Kesehatan selalu bertekad, selalu bersemangat gitu ya untuk mempermudah akses layanan terhadap peserta JKN, baik secara untuk akses administrasi maupun akses pelayanan di rumah sakit. Oke, berarti itu Sobat JKN, kalau Sobat JKN mau pindah vaskes sebenarnya nggak perlu bingung, nggak perlu ragu juga. Kalau seandainya memang mau datang ke kantor, sebenarnya nggak perlu ngambil antrian, cukup manfaatin ada aman JKN di kantor cabangnya. Jadi nggak ada tuh istilah nunggu lama untuk administrasi BPJS. Itu kayaknya udah zaman dulu banget. Kalau sekarang itu udah benar-benar banget sesuai dengan tagline-nya ditetapkan di BPJS, mudah, cepat, setara. Nah, juga bisa manfaatin banget di aplikasi mobile JKN. Sobat JKN itu cukup tinggal download aja aplikasi mobile JKN, registrasi, login. Di situ nanti ada perubahan data peserta, tinggal dipilih untuk pemindahan vaskesnya. Karena mudah banget, banyak banget kanal-kanal layanan yang bisa dimanfaatin oleh BPJS Kesehatan untuk Sobat JKN di aplikasi mobile JKN itu. Kemudian boleh Bu untuk yang terakhir closing statementnya untuk seluruh Sobat JKN kita. Iya, buat seluruh peserta JKN jangan bingung-bingung lagi. Informasi tentang JKN itu banyak. Sekarang anak-anak udah tren dengan TikTok, kita juga udah buat TikTok, di Instagram gitu ya, kemudian di website, kemudian di YouTube dan sebagainya. Jadi jangan bingung lagi. Nah, kemudian yang pesan saya utama adalah selagi kita punya handphone Android ataupun Apple, yuk tolong di-download mobile JKN-nya sehingga nanti seluruh sobat JKN ini bisa memanfaatkan bukan hanya untuk melihat keaktifan peserta, tapi banyak loh fitur-fitur yang ada di mobile JKN itu. Misalnya mau melihat fasilitas kesehatan terdekat dari kita saat itu, misalnya kita sedang
ini lagi musim liburan kan, yang kita bisa lihat di sana di mana. Kemudian kita juga bisa lihat jadwal antrian. Kemudian kita bisa lihat juga apakah kita bayar iuran, sudah bayar iuran atau belum. Kita juga bisa membayarkan melalui aplikasi mobile JKN. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat pelayanan kita, apa aja sih yang sudah pernah kita dapatkan di JKN. Kemudian juga ada lagi aplikasi yang terbaru itu adalah tentang rehab. Nah, kalau peserta yang menunggak, nggak sanggup bayar secara lunas, bisa cicilan menggunakan aplikasi rehab. Itu ada fiturnya semua. Jadi sebenarnya mobile JKN itu menurut saya solusi yang paling keren lah. KTP tinggal, kartu tinggal, KK tinggal, bisa langsung kita download kartu KIS digitalnya yang ada di mobile JKN. Ayo peserta JKN semua, sobat JKN semua, kata Mbak Tias ini, jangan lupa menjadilah peserta JKN yang taat aturan, yaitu dengan cara membayar rutin iuran setiap bulannya bagi yang bayar iuran sendiri. Kemudian ketika mendapatkan layanan juga harus menggunakan sesuai dengan standar alur pelayanan. Kita berobat dulu di fasilitas kesehatan kita pertama. Kalau menurut dokter di sana memang harus dirujuk ke rumah sakit karena harus mendapatkan pelayanan spesialistik. Jadi rujukannya nggak boleh diminta, memang harus diberikan oleh dokter yang sudah memeriksa. Sampai di rumah sakit, kalau memang harus mendapatkan pelayanan, kalau ada keluhan dan sebagainya, silakan hubungi BPJS 1. Dan semoga teman-teman atau sahabat JKN semuanya bisa mendapatkan pelayanan JKN dengan baik dan benar. Terima kasih banyak. Ya. Oke, ini cukup sekian dari Sobat JKN di podcast kali ini. Semoga rasa penasaran Sobat JKN terhadap kanal layanan BPJS Kesehatan bisa terjawab ya. Nanti juga kalau Sobat JKN mau tanya-tanya boleh banget. Nanti ditambahin aja di kolom komentarnya mau bahas tentang apa lagi nih yang Sobat JKN pengen tahu. Atau juga jangan lupa untuk komen, like, subscribe juga, dan share juga ke seluruh teman-temannya atau seluruh media sosialnya biar semuanya pada tahu nih tentang informasi tentang Sobat JKN, tentang BPJS Kesehatan. Mungkin juga sekian dari kami. Terima kasih untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.